Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentang asesmen gitu, bagaimana melakukan asesmen, reinduction-nya, terus bagaimana interviewnya, terus bagaimana sugestivitasnya. Intinya sugestivitas itu diperlukan untuk apa sebetulnya? Sugestivitas diperlukan untuk apa? Tes sugestivitas untuk apa? Untuk memasukkan tes sugestivitas itu yang sugestivitas itu ini ya Pak, ya, itu kan tes ya, itu kan tes. Berarti untuk apa? Tes untuk apa itu? Tes untuk mempersiapkan memasukkan untuk hipnosis ya. Untuk mengetes pasiennya udah siap. maksudnya udah kondisinya udah masuk belum di terapi sama kita. Berjawab apa? Untuk menentukan jenis ini sudah apa istilahnya sudah masuk logikanya sudah kritisnya sudah kurang atau belum ini supaya masuk gelombang. Oke, ya. Jadi sugestivitas itu untuk menilai apakah si klien ini masuk atau enggak. Iya, sebetulnya. Jadi untuk menilai apakah sugestivitas kan dorongan ya, tingkat kemauan, tingkat niat atau mau nggak sih dia ngikutin, tingkat itunya mau kita ukur. Nah di situ nanti akan kelihatan yang menolak atau yang memang tingkat mengikutinya lemah, ya, atau sangat cepat. Itu kelihatan di tes sugestivitas. Makanya tes sugestivitas sebetulnya hipnosis. Tapi kalau jangan menghipnosis langsung ngomong, Pak saya hipnosis ya, itu kan kalau orang yang belum pernah dia bisa jadi reject. Tapi kalau Pak sebelum saya hipnosis saya tes dulu. Tes ini untuk mengetahui apakah jenengan bisa dihipnosis apa tidak. Gitu. Apa jenengan sudah siap dihipnosis apa tidak. Nah sehingga kalau sudah tes, begitu dites masuk tesnya, lulus tesnya langsung masuk hipnosis, dikonversi. Jadi nggak usah dibangunin dulu terus di hipnosis lagi, nggak usah, langsung aja disambung. Alih-alih ngomong tes padahal sekalian. Kan beda ya ngomong, kalau jenengan melakukan tes terus tesnya belum berhasil, sebagai seorang terapis gimana ketika gagal gitu? Ya kita cari metode lain. Artinya gini, pada saat jenengan ngomong, Mas saya tes dulu ya, terus saya tes nih, terus nggak masuk. Beda ketika Pak saya hipnosis ya, nggak masuk. Bedanya apa? Bedanya secara mentalitas kita, kalau tes kan bisa lulus bisa tidak. Kalau hipnosis kan harus masuk. Berarti kalau jenengan langsung menghipnosis terus nggak masuk, pasti klien punya, berarti lo bisa gitu kan. Tapi kalau tes kan beda, begitu nggak masuk, berarti ini belum siap nih kliennya. Nah, sehingga ada keuntungan juga ketika kita melakukan tes, kita tertutupi ya, melakukan hipnosis tapi kita tertutupi oleh kata tes tadi. Nah tes ini sangat menguntungkan seorang terapis untuk kita bisa pertama yang mengetahui, yang kedua melatih, mengukur, memperlancar proses induksi, ya, bahkan sampai ke melakukan induksi tanpa tahu dia mau diinduksi. Jadi kita menghipnosis tanpa dia tahu mau dihipnosis karena baru tes, padahal langsung masuk di hipnosis. Itu fungsi dari tes sugestivitas.
Nah kalau di sini hipnoterapi strategi adalah tadi mengukur kira-kira strateginya mau pakai apa, PAK-nya apa. Jadi kalau mau hipnosis, kita paling tidak sudah tahu modalitasnya. Dia kecenderungannya visual, auditori, atau kinestetik. Supaya nanti pada saat memberikan sugesti itu, kalimat yang kita gunakan itu sesuai dengan modalitas PAK-nya. Kalau nggak sesuai dengan modalitas, Nah, ibaratnya walaupun dia modalitas yang lainnya aktif, tapi ibaratnya ada 3 pintu nih, ada 3 pintu. Pintu yang sering digunakan besar, pintu yang lainnya kecil. Nah, jangan pakai pintu yang kecil. Nah, ibaratnya untuk masuknya juga lebih punya tantangan. Walaupun pada akhirnya bisa, tapi kalau kita mengenali pintu besar kan lebih enak. Ibarat nyerobot aja langsung bus. Ibarat gawang ya, kiper itu masukin bola, kalau gawangnya lebih gede kan lebih apa ya, kita bebas masukin. Ini gawangnya sempit harus tajam, tapi bisa masuk. Nah selama pantai inderanya aktif bisa. Baru strateginya menentukan berapa sesi. Ini udah kemarin teknik kontrak lisan dan kontrak tertulis ya, masuk dengan pembayaran ya, dilakukan di kontrak awal. Nah kita mau melakukan, kemarin sudah belajar tentang regression terapi ya, sudah ya. Terus regression terapi, regresi sudah apa ya? Regresi yang menurut masa sebelumnya. Nah yang ketiga adalah reversal metafor. Nah metafor ini, nah ini metafora itu apa ya? Metaforik ya, perumpamaan ya, gambaran metafora. Nah, jadi cara mensugestinya itu dengan metaforik, bisa dengan cerita, bisa dengan dongeng, bisa dengan perumpamaan. Itu metafor. Sehingga yang dilakukan adalah bagaimana seorang terapis itu bisa melakukan utilisasi ya, metaforik apa yang sesuai dengan klien. Misalnya seorang klien yang butuh motivasi ya, kita menceritakan, sekarang saat Anda melihat seekor elang yang terbang, coba Anda cermati seberapa kuat kepakan sayapnya. Apakah ketika elang itu mengawali untuk terbang, dia pelan pada saat mengepakkan sayapnya atau cepat? Apakah lemah atau kuat? Dan nanti ketika elang ini sudah terbang di angkasa, terkadang elang mengepakkan sayapnya, terkadang melebarkan sayapnya, seolah sayap ini hanya untuk alat untuk dia menstabilkan, cara menstabilkan melesatnya dia menuju tujuannya. Nah ini kalau orang butuh motivasi, kira-kira apa yang bisa diambil dari cerita elang itu? Makanya dongeng sebetulnya juga metaforik hipnosis. Kadang dongengnya yang kita gunakan malah dongengnya Kancil Jeronimo. Itu kan metaforiknya, jadi sugestinya apa? Isi pesannya pencuri yang hebat gitu. Ya kan ya. Kenapa kadang-kadang si kura yang menjadi juara, kura-kura yang menjadi juara, meskipun dia pelan tapi dia menang gitu. Tapi apakah itu mau disugestikan? Gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita memberikan dongeng-dongeng ke anak, kalau sudah tahu metafor, kita akan lebih bisa memilih mana sih yang bisa kita ambil. Karena cerita metaforik itu langsung diterjemahkan ya oleh si klien. Nah, kalau kita ke anak-anak dengan dongeng, sebaiknya kita konfirmasi ke anak. Menurut adik apa yang tadi dia ceritakan? Biar dia menceritakan
untuk kita mengkalibrasi pas nggak pesan kita. Jangan-jangan nangkapnya beda. Nanti maksud saya nangkap ini malah ditangkap sama anak berbeda, kan jadi tidak kita kalibrasi. Oke, terus yang keempat secondary gain. Setiap kebiasaan, perilaku atau pilihan selalu memiliki manfaat yang tersembunyi. Untuk mengetahui sudut pandang lain terhadap keuntungan, kerugian suatu kebiasaan, pilihan, kondisi atau perilaku. Nah, ini diterapkan dalam sugesti yang dimasukkan. Misalnya ada orang yang merasa bersalah pada saat orang tuanya meninggal, dia tidak bisa menghadiri misalnya. Nah, apa secondary gain-nya? Kan ini kan sebuah peristiwa yang sedang dialami, kan nggak mungkin diulang lagi, atau nggak mungkin kita nggak apa-apa, insya Allah beliau tahu kok. Kan kita nggak bisa kayak gitu. Mengenal orang tuanya malah dia nggak bisa mendampingi misalnya. Nah, kira-kira secondary gain-nya apa? Pilihan atau manfaat tersembunyi lainnya ketika dia nggak bisa hadir saat itu apa? Kita bisa memilih seperti itu. Atau misalnya putus pacar, misalnya, baru mau tunangan malah pisah. Nah, apa secondary gain-nya? Yang bagus justru secondary gain yang dimunculkan oleh si klien. Dia bilang untung aja gak jadi, cuma kalau jadi mungkin Itu kan lebih reject kan kalau orang lain ngomong. Contoh, untung dok tadi ini misalnya, untung gimana saya lagi sedih misalnya gitu kan, jadi marah gitu. Tapi coba kita nilai ulang, apa sih yang Anda bisa dapatkan, apa sih manfaat yang Anda bisa peroleh, apa sih hikmah yang Anda dapatkan di balik kejadian yang sekarang Anda alami. Itu secondary gain. Positifnya apa? Berarti ketika saya juga pernah diusulkan seperti itu. Berarti ketika si pasangan saya sudah mau menikah 5 hari kok malah putus. Saya kasih gambaran. Lebih sakit mana ketika kamu sudah menikah punya anak bercerai apa dibandingkan dengan sekarang? Ya lebih menyakitkan yang sudah ketika sudah punya anak mati. Ya, itu hikmahnya ya. Berarti Allah sedang menyelamatkan kamu. Mirip-mirip Seperti itu secondary. Jadi dalam sesi hipnosis itu kita memberikan tadi sugestinya berupa kalimat-kalimat seperti itu, menggali supaya si klien itu bisa berpikir sisi positif yang lainnya, sehingga yang tadinya dia sedih dengan masalahnya menjadi bersyukur dengan masalahnya. Ya, jadi ada negatif, ada positifnya, pasti ada sisi yang berbeda pasti. Memang karena kebanyakan saya sampaikan otak kita kan lebih merespon hal negatif. Karena ada kewaspadaan ya, lebih waspada. Buat bahasa positifnya lebih waspada, dan respon yang negatif. Secondary gain ya. Jadi nanti pada saat penggunaan kita akan coba kita terapkan secondary gain. Apa sih yang Anda bisa dapatkan dari persoalan ini? Biasanya kalau masalah pasien yang datang berkeluh kesah, cerita nangis, nah, kita bisa itu gali di sini, bisa belajar di sini.